Perkenalkan, saya Vita Agustina, NIM 121 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Agung Hirsanto, NIM 142, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yofian Hakim Prayogane, NIM 139 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Alvan Miftahudin, NIM A710180127 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yaitu proses produksi multimedia. Lanjut ke kompetensi dasar. Nah, apa saja kompetensi dasar yang ada dalam proses produksi multimedia? Yaitu yang pertama, kompetensi dasar 3.1, memahami alur proses produksi multimedia. Kompetensi dasar selanjutnya, membuat alur proses produksi multimedia. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari proses produksi multimedia ini, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar proses produksi multimedia. Jadi nanti dalam materi ini akan dijelaskan bagaimana konsep dasarnya mengenai proses produksi multimedia. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi tahapan proses produksi multimedia. Jadi nanti akan diidentifikasi beberapa tahapan itu agar mudah dalam pengerjaan proses produksi multimedia. Yang ketiga ada tujuan membuat alur proses produksi multimedia. Nah, jadi nanti dalam materi ini juga ada beberapa alur-alur untuk proses produksi multimedia. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada peta yang namanya peta konsep dari proses produksi multimedia. Kita bisa lihat di sini dari kotak yang kiri itu proses produksi multimedia itu sendiri, kemudian ada anak panah ke kanan, terus yang atas pemahaman dasar produksi multimedia. Nah, jadi dalam peta ini dimulai dari yang atas, yaitu pemahaman dasar produksi multimedia. Nah, jadi dalam proses produksi multimedia itu mesti ada pemahaman-pemahaman dasar. Yang kedua, praproduksi multimedia. Yang ketiga, produksi multimedia. Yang keempat, pasca produksi. Nah, jadi dalam proses produksi ini ada pra, yaitu ya sebelum, yang selanjutnya produksi, nah itu pas diproduksi, dan yang ketiga itu pasca. Jadi setelah produksi itu ada apa aja, nanti dijelaskan dalam materi ini. Oke, lanjut di pemahaman dasar produksi multimedia. Oke teman-teman, di sini yang pertama itu ada multimedia content production. Multimedia merupakan penggunaan dan pemrosesan beberapa media, misalnya teks, ada audio, ada grafik, animation, video, dan interactivity. Jadi dalam media ini bisa berupa teks, gambar, audio, maupun video dalam berbentuk animasi maupun interactivity yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Jadi dalam beberapa media tersebut ada perbedaan dalam menyampaikan informasi serta akan menghasilkan produk multimedia seperti musik, video, film, game,
entertainment, ataupun yang lainnya. Dan penggunaan ini menggunakan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media. Jadi dalam menghasilkan produk multimedia tersebut pasti ada sebuah teknologi yang berbeda yang nantinya akan memungkinkan untuk menggabungkan media tersebut, teks, audio, grafik tersebut dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Nah, jadi dalam penggunaan teknologi ini akan mendapatkan cara yang baru agar tujuan komunikasi itu terwujud. Nah, dalam kategori ini media yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, kita awali dari media teks. Pada awal sejarah peradaban, manusia telah menggunakan gambar-gambar dan tulisan untuk menceritakan tentang pengalaman, pengetahuan, dan perasaan mereka. Jadi dalam sejarah itu manusia sudah menggunakan ilustrasi atau gambar serta tulisan untuk itu menceritakan tentang pengalamannya, pengetahuannya, dan perasaan mereka. Teks merupakan alat komunikasi yang utama jauh sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak. Dengan perkembangan teknologi multimedia, teks dapat dikombinasikan dengan media lain dengan cara yang lebih baik dan bermakna, menyajikan informasi dan mengekspresikan perasaan. Jadi, seiring jalannya perkembangan teknologi ini, teks bisa dikombinasikan dengan beberapa media yang lain dengan makna untuk menyajikan informasi serta bisa juga mengekspresikan perasaan. Kemudian menggunakan teks sebagai media dalam multimedia, content production, merupakan perkembangan manusia dari sejak pertama kali peradaban manusia yang dimulai dengan bentuk simbol, kemudian berkembang dengan bentuk teks. Nah, untuk penggunaan teks dalam multimedia content production ini merupakan perwujudan dari perkembangan manusia dari sejak pertama kali peradaban manusia yang mana dimulai dari bentuk simbol, dalam bentuk teks juga ada. Jadi intinya ini adalah perwujudan dari perkembangan manusia dari sejak pertama kali hingga saat ini. Nah, kemudian ada pesan yang disampaikan dalam bentuk teks menjadi informasi yang sangat penting dan sangat menarik. Jadi dalam media teks ini harus ada pesan yang harus disampaikan dalam bentuk teks menjadi sebuah informasi yang nantinya berisi informasi-informasi yang sangat penting maupun harus dalam menarik. Nah, dalam penyampaian dalam informasi ini bisa dipoles penyajiannya seperti ada headline-nya, font atau diberi image atau gambar serta diberi suara yang mendukung dalam informasi tersebut. Kemudian media teks saat ini tidak berdiri sendiri, tapi bisa digabungkan dengan media lain. Jadi dalam media teks ini ada media-media
yang lain yang bisa digabungkan dengan media teks. Jadi media teks ini tidak berdiri sendiri, namun melainkan bisa digabungkan dengan media yang lain. Oke, kemudian ada media audio. Apa sih media audio itu? Yaitu lingkup kerja audio meliputi produksi, perekaman, manipulasi, dan reproduksi gelombang suara. Jadi dalam media audio itu merupakan ini lingkup. Jadi lingkup kerja audio yang meliputi produksi maupun perekaman, ada manipulasi maupun reproduksi gelombang suara. Jadi intinya ruang lingkup kerja yang berkaitan dengan audio. Guna memahami audio, Anda harus memiliki pemahaman tentang dua hal seperti berikut. Yang pertama, sound waves. Apa itu sound wave? Bagaimana terjadinya dan bagaimana kita dapat mendengarnya? Nah, itu nanti bisa diinformasikan mengenai apa itu arti dari sound wave, kemudian bagaimana terbentuknya dari sound wave itu, kemudian bagaimana juga kita bisa mendengarkan dari sound wave itu. Yang kedua ada sound equipment, yaitu mengenai komponen-komponennya, terus cara kerja dari sound itu bagaimana. Kemudian ada juga bagaimana memilih peralatan yang benar. Jadi dalam penggunaan alat itu harus ada standar operasionalnya. Jadi harus ada bagaimana memilih peralatan yang benar dan juga cara penggunaannya sehingga menghasilkan media audio yang baik dengan kualitas yang baik maksudnya. Media selanjutnya yaitu media video. Dalam produksi multimedia, media video ini memiliki fungsi yaitu yang pertama adalah suara dan video yang memegang peranan yang sangat penting dalam presentasi multimedia. Yang kedua, terdapat sound yang merupakan dimensi aural yang membentuk atau menentukan mood dan tercapainya tujuan presentasi. Yang ketiga yaitu video yang telah diperkenalkan kurang lebih 50 tahun yang lalu. Namun hubungan antara video yang berbentuk televisi ini dengan komputer merupakan hal yang relatif masih baru, sedangkan digital video yang merupakan teknologi yang lebih baru lagi. Yang terakhir yaitu orang yang akan lebih tertarik dengan aplikasi atau presentasi yang menampilkan tayangan dalam bentuk video. Selanjutnya, media animasi. Animasi ini merupakan perubahan visual sepanjang waktu dan memberikan kekuatan besar pada proyek multimedia. Proyek multimedia dapat dianimasikan secara keseluruhan atau hanya di bagian tertentu serta memberi aksen dan menambah bumbu-bumbu lainnya. Selanjutnya yaitu media graph dan image. Nah, produk konten media grafis atau citra identik dengan tampilan dua dimensi yang bisa berbentuk gambar ataupun teks. Nah, di sini grafis bersifat graf, bersifat huruf dan juga dilambangkan dengan huruf. Yang terakhir yaitu bersifat matematika, statistika, wujud titik-titik, garis-garis atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin disajikan.
Nah, selain itu di sini juga terdapat multimedia communication. Nah, multimedia itu sendiri adalah suatu multi yang menggunakan media ataupun massa seperti televisi, radio, dan bentuk cetak serta internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau juga mengomunikasikan material advertising, publication, ataupun publicity, entertainment, news, education, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, dalam kategori ini, media yang digunakan adalah TV, radio, film, dan juga berbentuk cetak, bentuk musik, ataupun permainan dan game, dan juga entertainment, tutorial, dan ICT internet. Selanjutnya, terdapat suatu praproduksi multimedia. Nah, di sini praproduksi adalah tahapan perencanaan yang mana setiap kita akan melakukan sesuatu, pastinya kita akan merencanakan terlebih dahulu. Secara umum, merupakan tahapan persiapan yang belum dimulai proses produksinya ataupun syuting film ataupun video. Nah, dengan lahirnya teknologi digital, video dan metode non-linear editing, maka proses produksi video menjadi lebih mudah. Ketika kita akan memulai sebuah proyek, terkadang kita telah memiliki stok atau shoot ataupun footage video yang kita butuhkan. Untuk itu, kita harus melakukan peninjauan ulang sebagai kebutuhan yang sesuai dengan cerita yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini artinya kita harus mempersiapkan footage video yang telah ada, fotografinya, diagram dan grafisnya, gambar ilustrasi, serta animasinya. Tetapi banyak pula para videographer yang memulai dari awal atau dari nol. Intinya, tujuan para produksi atau praproduksi ini adalah untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan dengan konsep yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap yang perlu kita lakukan pada proses praproduksi. Yang pertama yaitu pencarian dan penemuan ide. Sebelum kita melakukan pembuatan suatu karya, kita harus menentukan ide ataupun tema terlebih dahulu untuk menemukan tema dari video yang akan dibuat. Cara-cara untuk menggali ide ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung jenis produksi video yang akan diproduksi. Selain itu, terdapat langkah untuk pembuatan tema, yaitu ada video company profile yang merupakan sebuah video yang berisi informasi suatu perusahaan beserta produk-produknya. Informasi yang ditayangkan oleh video akan secara garis besar mencerminkan nilai-nilai produk ataupun perusahaan secara corporate value dan dari perusahaan tersebut. Nilai-nilai perusahaan dapat tercermin dalam beberapa hal, yaitu sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, hingga kinerja dan dari perusahaan tersebut. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu video liputan atau dokumentasi. Video liputan atau dokumentasi merupakan rekaman video tentang sebuah peristiwa
yang terjadi tanpa adanya unsur rekayasa. Video liputan atau dokumentasi dapat dibuat perorangan, kelompok maupun organisasi atau institut pemerintahan dan swasta berdasarkan maksud dan tujuan yang diinginkan. Video ini dibuat biasanya untuk dokumentasi sebuah peristiwa, baik yang terjadi di sebuah acara perkawinan, acara perusahaan, sampai dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Langkah yang ketiga adalah video non-commercial use. Video non-commercial use biasanya untuk menyampaikan informasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Isi informasi dari video ini biasanya bersifat mendidik, memberikan stimulus tentang kesadaran akan sesuatu hal yang bersifat sosial. Video ini biasanya memberikan informasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada penontonnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktikum. Beberapa contoh dari video non-commercial use yaitu video tentang iklan layanan masyarakat yang biasanya disebut dengan PSA atau Public Service Ads. Video iklan layanan masyarakat ini bertujuan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang isu-isu sosial yang sering terjadi saat ini. Contoh lain dari video ini yaitu video training atau pelatihan. Video ini bertujuan untuk mengajarkan kepada khalayak tentang sesuatu hal. Video pelatihan sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya. Misalnya perusahaan pertambangan menggunakan video untuk memberikan pelatihan tentang safety prosedur untuk pegawainya agar mudah memahami aturan-aturan tentang keselamatan di dalam pertambangan. Untuk tahap kedua yaitu pembuatan sinopsis. Biasanya pembuatan sinopsis terdiri dari treatment, storyboard, dan shooting script. Langkah ini sangat diperlukan untuk dilakukannya karena akan mempermudah produksi di lapangan. Tingkat kerumitan dari keseluruhan naskah ini berbeda-beda, tergantung dari panjang pendek produksi video dan tema atau subjek yang akan diangkat. Pada sebuah video dokumentasi event atau pernikahan, tentunya akan sangat berbeda detailnya ketika membuat video dokumenter, jurnalistik, atau video company profile. Untuk sinopsis sendiri biasanya digunakan dalam pembuatan karya tulis fiksi seperti novel, komik, dan cerita-cerita bersambung. Selain dalam karya tulis, sinopsis juga biasa digunakan dalam produksi film layar lebar atau film-film series, atau bisa juga disebut dengan ringkasan cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya tulis maupun film. Dalam produksi video, sinopsis digunakan untuk memberikan gambaran singkat, padat, dan jelas tentang tema dari materi yang akan diproduksi. Tujuannya adalah untuk mempermudah menangkap pesan dari konsep yang akan divideokan. Konsep sinopsis dalam produksi video tidak diuraikan dalam tulisan yang dipajang, akan tetapi cukup dengan beberapa kalimat sederhana yang jelas yang bisa mencakup tema dan alur dari video tersebut. Saya akan menjelaskan treatment. Treatment adalah gambaran yang lebih mendetail dan tidak tematis. Treatment memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan.
Apabila sinopsis memberikan ringkasan cerita yang sangat singkat, maka treatment memberikan gambaran deskriptif tentang alur cerita yang akan divideokan. Video treatment dimulai dari awal mula kemunculan gambar sampai akhir cerita yang akan diceritakan secara kronologis. Jadi di sini adalah treatment lebih deskriptif dalam penggambaran sebuah alur cerita dari kronologis kemunculan gambar sampai akhir cerita. Sedangkan sinopsis memberikan gambaran yang sangat singkat tentang alur cerita yang akan divideokan. Selanjutnya C. Storyboard. Storyboard digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam video. Deskripsi rangkaian peristiwa tersebut akan dituangkan ke dalam gambar-gambar, sketsa, ataupun foto untuk melihat apakah rangkaian peristiwa tersebut adalah sesuai dengan plot cerita dari video tersebut. Selain itu, storyboard juga digunakan untuk memberikan gambaran tentang video yang akan diproduksi dan melihat kesinambungan alur cerita yang akan direkam. Penggambaran dalam storyboard ini tidak dilakukan secara detail, akan tetapi lebih ke gambaran umum tentang peristiwa yang akan direkam. Biasanya, storyboard tidak digunakan dalam produksi video karena semuanya akan dirangkum ke dalam skenario dan shooting script. Jadi, storyboard adalah gambaran yang mendeskripsikan setiap peristiwa yang akan direkam dalam video. Namun, storyboard tidak digambarkan secara mendetail, akan tetapi umum tentang peristiwa yang akan direkam. Storyboard ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang video yang akan diproduksi dan melihat kesinambungan alur cerita yang akan direkam. Yang selanjutnya adalah D. Shooting script. Shooting script digunakan sebagai paduan produksi di lapangan. Panduan ini berguna untuk seluruh tim produksi yang sedang melakukan pengambilan gambar video. Shooting script berisi tentang petunjuk operasional dalam proses pelaksanaan produksi video. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam shooting script biasanya menggunakan bahasa-bahasa produksi audiovisual. Guna membuat shooting script secara detail, diperlukan pemahaman tentang bahasa-bahasa pengambilan gambar dalam produksi video. Bahasa-bahasa tersebut merupakan bahasa pengambilan gambar yang berguna untuk mendetailkan tipe pengambilan gambar di dalam shooting script. Jadi, shooting script berisi tentang petunjuk operasional dalam proses pelaksanaan produksi video. Shooting script adalah pengambilan sebuah gambar, dan dalam pengambilan tersebut menggunakan bahasa-bahasa produksi audiovisual. Jadi sebelum pengambilan gambar kita harus mengetahui bahasa-bahasa audiovisual yang akan membantu dalam pembuatan shooting script. Istilah-istilah pengambilan gambar dalam produksi video. Berikut ini adalah istilah-istilah pengambilan gambar dalam produksi video. Yang pertama adalah BCU atau BCS, Big Close Up atau Big Close Shot. Pengambilan gambar ini dilakukan dengan hanya memperlihatkan beberapa bagian dari wajah seperti dahi sampai dagu atau hanya memperlihatkan beberapa bagian dari benda. Jadi kalau BCU ini adalah pengambilan gambar sebagian dari wajah ataupun benda, tidak keseluruhan. Dan selanjutnya adalah BCU atau CS, Close Up atau Close Shot, memperlihatkan keseluruhan wajah seseorang atau bagian benda dari jarak dekat. Jadi perbedaan dari BCU dan CU adalah BCU pengambilan gambar secara memperlihatkan beberapa bagian saja dari wajah seperti dahi, sedangkan close up memperlihatkan keseluruhan wajah seseorang. Sedangkan BCS dengan CS perbedaannya adalah BCS memperlihatkan sebagian benda, sedangkan close up, close shot adalah memperlihatkan benda dari jarak dekat. Yang selanjutnya adalah ECU, Extreme Close Up, merupakan pengambilan gambar dengan memperlihatkan bagian yang sangat detail, misalnya bibir pada manusia, mata pada manusia, atau angka dari sebuah jam. Jadi Extreme Close Up ini memperlihatkan bagian yang sangat detail dari sesuatu objek gambar yang akan diambil, misalnya seperti bibir, mata, dan angka pada jam.
Yang selanjutnya adalah MCU atau MCS, medium close up atau medium close shot. Merupakan sebuah teknik pengambilan gambar yang memperlihatkan kepala dan bahu sampai dada bagian atas atau hampir keseluruhan benda. Pengambilan gambar ini biasa disebut dengan case shot. Jadi MCU ini memperlihatkan sebagian dari tubuh, yaitu kepala dan bahu sampai dada bagian atas atau hampir keseluruhan sebuah benda. Jadi MCU ini memperlihatkan setengah dari benda yang akan kita shoot atau akan kita ambil. Yang selanjutnya adalah MS, medium shoot. Merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan kepala sampai pinggang, keseluruhan sebuah benda atau sebagian besar bangunan. Jadi medium shoot ini memperlihatkan kepala sampai pinggang, hampir keseluruhan sebuah tubuh manusia yang akan diambil gambarnya. Sedangkan kalau pada bangunan itu mengambil keseluruhan benda atau sebagian besarnya, hanya bagian-bagian tertentu saja yang tidak diperlihatkan. Sedangkan MLS, medium long shoot, merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan bagian kepala sampai lutut seseorang atau sebagian besar dari sebuah bangunan. Nah, kalau di sini lebih ke sedikit gambar yang tidak akan diambil, seperti hanya kaki saja yang tidak diambil atau sebuah tangan yang tidak akan diambil gambarnya. Yang selanjutnya adalah LS atau WI atau WS, long shoot atau wide angle atau wide shoot. Merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan keseluruhan tubuh dari manusia dengan background yang masih cukup luas. Bisa juga memperlihatkan keseluruhan dari sebuah bangunan. Nah, kalau di sini kita akan mengambil keseluruhan badan dan background yang masih luas. Background adalah latar dari suatu objek yang kita ambil. Jadi tidak hanya tubuh saja, tetapi kita juga mengambil latar belakang dari objek yang kita ambil. Sedangkan pada bangunan kita mengambil keseluruhan gambar yang dari bangunan tersebut. VWS atau UVI, very wide shot atau very wide angle, merupakan pengambilan yang biasanya untuk mengambil gambar sebuah pemandangan yang sangat luas. Dan di sini kita akan mengambil hanya gambar yang sebuah pemandangan. Jadi kalau pemandangan itu pasti menggambarkan keseluruhan, tidak hanya sedikit, dan lebih detail, cakupannya lebih luas. Yang selanjutnya adalah IL, eye level, merupakan pengambilan gambar yang sejajar dengan mata manusia. Di sini kita mengambil keseluruhan, hampir seluruh yang bisa dicakup oleh mata. Jadi sangat luas. Yang selanjutnya adalah high shoot. Biasanya juga disebut dengan bird eye, yang merupakan pengambilan gambar dari tempat yang lebih tinggi daripada objek, sehingga memperlihatkan objek menjadi lebih kecil. Di sini pengambilan gambarnya dari tempat yang tinggi, sehingga objek yang kita ambil akan terlihat kecil karena kita mengambil gambar dari sebuah ketinggian gedung. Yang selanjutnya adalah LA, low angle, biasa juga disebut dengan frog eye, merupakan pengambilan gambar dari arah bawah, sehingga biasanya memperlihatkan objek menjadi lebih besar. Jadi low angle adalah kebalikan dari high shoot, yaitu mengambil gambar dari bawah sehingga objek menjadi terlihat lebih besar. Yang selanjutnya adalah shoot. Shoot adalah munculnya gambar dari di layar yang diambil dengan menggunakan kamera dengan jangka waktu tertentu.